Nah ini kan bagian separuh tugas hidup nih melanjutkan keturunan di ML ini. Nah, Terus. monitor lapor. Nah, PK monitor lapor itu anak buah saya, partner saya, murid-murid itu kumpul di satu grup WA untuk memonitor berat badan. Why? Karena satu trainer saya, master trainer saya Pak Fatahillah dari Malang itu meninggal dunia karena kegemukan. Jadi saya merasa saya ini sebetulnya bisa loh membantu orang jadi langsing. Buktinya Vian, halo nih Vian, nah ini tolong nih dari 96 jadi jadi 77. sekarang ini sudah out 1 kilo. Nah ini kalau kita 1 kilo out itu ngecilnya lebih gampang daripada out 20 kilo tau gitu loh ya. Jadi peka monitor lapor harus peka. Nah kita tiap hari ngirim timbangan ada polisinya, ada yang absen. Nah itu sama. Saya itu punya satu kalimat sibuk menipu diri sendiri. Saya kan beratnya sudah ideal. Sejak saya menikah sampai sekarang saya monitor, nimbang terus. Paling out tadi, out 1 kilo, out 1-2 kilo, langsung semangat genjot. Habis karena monitor terus. Tapi yang parah, itu saya sibuk monitor. 80% orang langsing itu karena ngatur makan. Ngurangi jumlah makan. 80%. Bukan karena olahraga. Kemarin kita buktikan. Ayo, pakai yang istilahnya Fitbit atau Anda pakai Samsung Health atau pakai apa, Anda gerak. Butuh berapa 6.000 langkah itu cuma 100 berapa. Jadi saya kemarin 30 menit treadmill cuma 116 kalori yang Jadi terbakar. Jadi sebenarnya yang sangat membantu itu adalah mengurangi makanan. Coba satu kaleng berapa? Satu kaleng kita minum kaleng soda atau kaleng apa yang ada minuman bergula berarti berapa kalori? 250 kalori. Nah, ini sampai apal aja. Enggak, saya suka membaca. Nah, 250 kalori untuk satu kaleng doang. Anda harus bales 45 menit. Treadmill, futsal 40 menit, Dian toh. Nah, mending ngurangi makan selesai toh. Tapi saya sibuk menipu diri sendiri. Otak mamalia. Sibuk menipunya apa? Kalau gitu enggak usah olahraga. Tadi pagi langsung saya gini, enggak, saya komitmen toh. Saya sudah di grup, saya komitmen setiap hari minimal, ini komitmen dan lapor. Squat minimal 10 kali, half push up 1, push up miring begitu ya, half push up itu 10 kali. Tadi pagi langsung lunas no. Jadi tapi sama, orang itu sibuk menipu diri sendiri. Jadi data yang diambil adalah yang membenarkan dia saja. Jadi hati-hati loh ini. Sampai di situ dulu ya, seringkali kita menipu diri sendiri dengan data yang kita benarkan. Kita jeda dulu sebentar Smart Listener, dan nanti saya punya special promo buat Anda dalam rangka Hari Kartini. Ya. Wahai wanita. Nah, ini untuk perempuan-perempuan ya. Oh ya, selamat Hari Kartini dulu gitu ya. Selamat Paskah juga yang merayakan. Terima kasih. Kami jeda sebentar. Anda bisa tetap pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Telepon kami di 0216 3434 17. Mikir dong, gitu aja judul bukunya. Caranya? Loh, iya ya caranya. Kayaknya aku gini. Mikir dong. Loh. Mau ngapain? Foto jurus banget. Wah. Rame-rame semua boleh. Ayo tim buat foto-foto. Wah. Ya jurus banget. Wah, ini kita foto-foto dulu. Iya. Ush. Seru ya kalau rame-rame ya. Oh, rame-rame seru, energinya lebih naik. Ayo foto-foto rame-rame. Ayo Fian juga, ayo. Kumpul. Wah, ayo. Ayo Mas Fian. Kumpul. Jurus bango. Kuyungsep. Oh, ini jurus apa jenenge? Wah. Ya. Ultraman. Tak apa jurus gue ini. Mbak, boleh pakai HP saya nggak? Wah. Jurus nilai tambah, Pak. Oh, jurus nilai tambah. Oh, iya. Wush, nilai tambah. Wah, Ultraman. Dahsyat. Yang waktu itu apa namanya, fix ya, boleh nambah 10 orang ya? Yang buat ya, seminar boleh. Yes.
Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart listener, kalau Anda lagi bingung ya cari apartemen yang siap huni atau langsung disewakan, nah ini Paddington Heights adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Apartemen tower di Alam Sutra. Paddington Heights apartemen siap huni persembahan dari Alam Sutra Group. Ini berlokasinya sangat strategis banget di downtown Alam Sutra, sangat dekat dengan Universitas Binus Alam Sutra, gedung perkantoran, pasar 8 dan juga mall Alam Sutra. Urusan ke kampus, ke kantor, atau mencari makanan itu sangat mudah banget. Nah, khususnya untuk smart listener milenial, pasti suka banget sama apartemen ini karena lengkap banget fasilitasnya seperti swimming pool, indoor gym, kemudian juga rooftop garden dan juga dilengkapi dengan keamanan 24 jam. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan promo cicilan mulai dari 10 jutaan. Yuk booking sekarang sebelum kehabisan. Dan Anda juga bisa mendapatkan 1 tahun free service charge AC dan juga potongan harga hingga 50 juta rupiah. Syarat dan ketentuannya berlaku. Telepon sekarang ke 021 31 10 3838. Saya ulang ke 021 31 10 3838 atau kunjungi www.alam-sutra.com. Paddington Heights Apartment Tower, persembahan Alam Sutra Group. Smart listener dan juga sahabat Sonora yang bergabung bersama dengan kami, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami. Kami sedang akan membahas bagaimana membangun bisnis yang autopilot lah, kira-kira seperti itu. Tadi diawali dengan penjelasan bahwa semestinya kita mempergunakan atau memaksimalkan kemampuan kita berpikir. Nah, smart listener, kemampuan berpikir ini tentu saja dipengaruhi oleh value yang masuk ke dalam pikiran kita, berkumpul dengan orang-orang yang energinya positif gitu ya, dan belajar secara sistematis Nah, serta mau tes cermin seperti saya tadi gitu ya. Tes cermin. Oh ya, saya ini menipu diri sendiri, tidak mau olahraga dengan membenarkan kan 80%. Iya. Terus jadi data-data yang masuk bahwa ototnya perlunya lebih diperkuat, lebih begini, tidak dipedulikan. Oke. Nah, karena tadi salah satunya sudah dikasih tahu ya, adalah kemampuan berpikir kita ini sangat mempengaruhi. So, kita mau kasih informasi dan juga ada promosi yang spesial banget khususnya untuk perempuan. Wih. Iya, ini dalam rangka Hari Kartini, Smart Listener, kami akan mengadakan yang namanya Smart Business Lunch khusus untuk perempuan. Wih. Tapi bukan berarti hanya perempuan yang datang. Oh, saya pikir ya sudahlah, saya tidak jadi mendengarkan gitu ya. Ya laki-laki juga boleh supaya lebih mengenal perempuan. Oh yes. Nah, kita akan mengadakan itu di tanggal 25 April, tinggal beberapa hari lagi. Nah, spesial buat pagi hari ini, Anda yang mendaftar sepanjang kami bersiaran ini, Smart Listener, akan mendapatkan free seminar patung di bulan Juli ya. Nah, ini dia. Kita berikan kepada 10 orang, jadi terbatas banget. So, silakan dimanfaatkan kesempatannya. Dan kemudian Anda bisa mendapatkan promo yang lain, yaitu adalah dengan bayar 2, gratis 1. Jadi setelah bayar 2 orang, bisa ajak sahabat dan teman yang lain untuk ikut bergabung ya. Investasinya Rp200.000. Ini bisnis lunch, sudah dapat snack, lunch, kemudian materi, goodie bag, door prize, dan seminar pula. Ini mah penawaran gila gitu ya. So silakan pergunakan kesempatan di pagi hari ini, ketik nama Anda, kemudian spasi daftar SBLW dan spasi jumlah orang yang Anda daftarkan. Smart Business Woman. Nah, nanti pembicaranya ada 3, ada woman Ibu juga. Tutut, iya, terus seorang psikolog, ada Baby Jim Aditya, seorang seksolog, dan kemudian ada Mira Fasandani, seorang pengusaha perempuan. Benar gabungan ini antara kombinasi kan, harus ada seksnya gitu. Seksologi gitu ya, keren gitu ya. Iya. Dapat bonus seminar apa itu? Nah itu. Ya, apa Bonus seminar Revolution. iya. Financial Revolution 3 hari loh. Financial Revolution. Kita kasih ini. Kasih, Pak. Gratis itu. Gratis, Oke Pak. deh. Tuh, coba ya. Jadi bagaimana Ini ternak untuk duit tadi gitu ya, terus Hanya ya. untuk 10 orang yang bergabung pagi hari ini. Yang pagi hari ini Anda daftar, Anda bayar 200.000, Smart Business Lunch for Women dengan 3 pembicara yang top tadi. Oke. Ada pengusaha, ada seksolog, ada Psikolog. ibu, ada psikolog, terus kemudian
pertanyaannya tanggal berapa, kapan itu? Tanggal 25 April. 25 April, sebentar Iya, lagi. Tinggal beberapa hari lagi. Nah, di Anda restoran daftar Hisigaya, sekarang. Oh di ya, Plaza Indonesia. di Plaza Indonesia, dan Anda dapat hadiah seminar saya untuk full 3 hari gitu ya. Jadi 10 yang pertama yang daftar, dan Anda boleh datang berdua seminar saya. Tuh kan. Tak tambahin Gila. meneh itu ya. Oke, kita sambung. Kita bahas dulu soal Ya, membangun bisnis agar autopilot. Ini pemahaman autopilot itu gimana sih? Apa benar Bisnis tinggal-tinggal betul gitu? sekali, bisnis yang jalan tanpa pemiliknya gitu ya. Jadi bisnisnya jalan, pemiliknya jalan-jalan. Oke. Jadi bisnisnya tetap jalan dan tetap berkembang. Nah, bukan hanya ditinggal pemiliknya jalan terus bisnisnya tambah kecil, enggak. Bisnisnya tambah besar. Jadi kriterianya itu apabila Anda tinggal dalam 1 tahun, bisnisnya tambah gede enggak? Kalau itu tambah gede, berarti sudah autopilot dan menghasilkan passive income. Jadi bisnis itu adalah salah satu cara untuk menghasilkan capital gain dan passive income yang beautiful, luar biasa dahsyat, walaupun ada tantangannya. Nah, sekarang bagaimana cara mempunyai bisnis yang autopilot? Autopilot, oke. Hanya ada 3 cara gitu ya. Kalau saya salah atau kurang silahkan Ditambahkan. ditambahkan gitu ya. Jadi di dalam buku Siap saya Presiden. Bookless. Ya, Oh, salah. siap presiden. Oke, yes. Oke. Salah ya, nggak boleh ya. Boleh aja, kenapa? Saya kan juga presiden. Enak aja. Presiden direktur. Oh, iya, presiden direktur di perusahaan masing-masing gitu Perusahaan ya. masing-masing. Ya, oke. Jadi Yang ada pertama. 3 cara. Nomor 1 adalah kita membangun sendiri. We build ourselves. Yang kedua, we buy. Oke. Kita membeli franchise yang jalan tanpa kita, membeli bisnis yang jalan tanpa kita. Yang ketiga, kita follow gitu ya. Follow system yang dimana itu adalah personal franchise ataupun network marketing. Nah, saya bahas satu persatu ya. Boleh. 3-tiganya tak jalanin loh. Ini saya pernah praktek. Sudah membuktikan dan sudah Iya. sudah dipraktekkan dan dibuktikan. Nah. Nih. Dan ini ada ide-ide yang lebih seru gitu ya. Jadi nomor 1 kita membangun sendiri. Jadi kita kalau membangun sendiri itu kita mengembangkan apa sih? Mengembangkan 2, sistem dan orang. Tentu saja kalau di depan saya protes, Pak tambah 1 Pak, kembangkan teknologi Pak. Pakai autopilot, auto trading katanya. Anak muda, Very good, gitu. mas gede gitu ya. I love it so much. Jadi saya nonton, oh iya saya kurang 1, nanti besok tambahin 1 loh. Saya open, saya tidak merasa harus saya benar gitu loh. Justru Karena kebenaran KPI itu milik orang banyak dan kita mau mendengarkan, mau cek and recheck, mau tabayun, ilmunya nambah. Saya nonton, iya ya ada sistem ini harusnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan, membangun sendiri itu kembangkan sistem dan orang. Nah kalau saya mau ngeyel, mau bener sendiri, sistem kan bisa juga pakai yang namanya teknologi informatika ya. Padahal enggak ya, istilahnya TI, teknologi informasi ini mengembangkan teknik, sistem itu sebetulnya urutan tata cara kerja yang jalan hasilnya sama. Maksudnya apa sistem itu? Jadi contohnya Anda mengalami tantangan dalam kehidupan Anda, karyawan hobinya telat terus. Ya Anda create bagaimana sistem urutan tata cara kerja supaya sehingga besok tidak telat lagi. Di perusahaan kita selesai tuh. Selesai itu, Pak. Beres tuh. Gimana? Urusan itu sudah damai, sejahtera. Coba contohnya seperti apa ya? Coba contohnya gimana? Suruh Pian aja yang cerita. Ini kan salah satu anak perusahaan saya juga. Ini yang salah jalan satu yang dulu sering terlambat. Oh, iya, no, ya, enggak sih, bukan dia anak buahnya. Oke. Nah, jadi dulu tuh di kantor TDW salah satu bisnis usahanya ada The Conversion dan Laruno. Jadi sering pada telat tuh, telatnya bisa 30 menit, bisa 1 hari. nggak mungkin. Oh, ya. Itu mah bolas itu ya. Jadi kita buat Terus? sistem yang dimana kita kasih insentif. Oke. Jadi kalau misalnya kamu telat, insentif itu kan hilang. Tapi kalau insentif itu masuk tanpa telat, nah itu insentifnya baru Dikasih. dan dikasih itu di depan. Oke. Nah, ini perhatiin. Ini Membuat, proses oke. membuat sistem. Ketika kita kasih sistem, kasih insentif, dan orangnya didenda, jadi kan reward and punishment. Untuk membuat sistem ini sebetulnya selalu akan ada ujung-ujungnya reward punishment. Tanpa ada reward and punishment, sistem tidak terbentuk. Ketika tidak terbentuk, orang cenderung mengabaikan. Ya dimarah-marah terus untuk apa? Pakai model marah-marah. Jadi sebenarnya pakai sistem sehingga selesai. Nah, kemudian ketika dikasih reward and punishment bahwa orang ini kalau datangnya terus on time terus selama 1 bulan dapat tambahan 200.000. Tapi kalau terlambat terlambat 1 menit bayar 10.000 gitu ya. Dan itu akumulasi, misalnya 5 menitnya nanti
bertambah lagi. Nah itu proses. Jadi proses. 1 menit 10.000. Terlambat 1 menit pun 10.000. Apa yang terjadi? Ada satu orang terlambat, itu kan 200.000 sudah tidak dapat kan bayar 10.000 toh. Iya. Dia naruh 50.000 untuk 4 kali terlambat berikutnya. Ulah kurang ajar dia bilang gitu. Berarti kan kurang painful. Iya. Oke, kita buat painful. Kurang sakit. 10.000, besok terlambat jadi 20.000, besok terlambat jadi 50.000, besok terlambat jadi 100.000. Ketika seperti itu, orangnya keluar. jadi berarti ada tantangan nih, ada yang keluar. Kayak pemilu hari ini gitu ya, 90 orang meninggal dunia itu korban terlalu banyak menurut saya. Yes, tetap 800.000 TPS very good one, tapi tetap perlu diperhatikan gitu ya. Nah, apakah langsung ditiadakan? Enggak. Tapi mungkin ada teknik-teknik yang bukan langsung, oh besok kalau gitu pemilunya dipisah aja, ini terlalu berat. Enggak boleh gitu. Itu ilmu berpikir penting sekali loh. Ada teknik-teknik yang bisa membuat orang selamat walaupun pemilunya serentak sekali. Mungkin nanti dipikirkan jadi e-vote. Nah, ada. Nah, sekarang gitu. Kemudian kita ganti aja deh. Jadi dendanya tetap seperti itu. Terus terlalu berat. Kemudian bagaimana supaya orang effortnya jadi lebih ringan. Terus komisinya kita tambahin. Maksudnya kalau Anda on time terus dapat berapa? Lebih tinggi gitu ya. Apa yang jadi? Orang malah manipulasi, masukin absen. Absen pakai fingerprint itu bisa dipalsu. Jadi orang tuh saking kepengennya dapat nikmat, memanipulasi. Nah, ketika memanipulasi, jadi ini harus diperbaiki lagi. Baik. Caranya bagaimana? Yaitu ternyata insentif dibayar di depan. Kalau Anda terlambat, langsung harus keluarin 200.000, 300.000 langsung Keluarin. di depan. Mendadak yang terlambat bagaimana? 0, Pak. Oke. Dan uang dendanya itu nggak masuk ke perusahaan, tapi buat kita makan-makan. Nah, kalau dulu kan bisa pergi ke Ancol, bisa beli pizza, bisa beli apa. Sekarang Nggak ada, Pak. Maksudnya Sekarang nggak ada. Itu kangen begitu. Kangen ada yang terlambat gitu biar ada uang denda dasar. jadi maksudnya bisnis autopilot ini ketika Anda mengalami satu yang namanya tantangan, challenge dalam kehidupan, jangan bilang kalau itu enggak usah diadakan, enggak usah gini, bonus dihapus saja. Enggak. Tapi kita ada, ini cara berpikir. Jadi kalau Anda hanya ya atau tidak, itu pakai otak mamalia. Kalau hanya A atau B, otak mamalia. Hitam atau putih, otak mamalia. Karena otak mamalia butuh ambil keputusan cepat supaya selamat zaman dulu. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Sekarang ada waktu untuk kita berpikir, makanya otak modern kita membesar dan membesar terus. Jadi, sampai di situ dulu. Ini baru semangatnya. Baru nafsu. Membesar gitu. Wes radionya dibeli aja ya. Secara sendiri enggak ada iklannya. Kalau yang membesar tahan dulu. Iya, kasih nafas dulu, oksigen. Ini otak mamalia nafsu. Kita jeda sebentar ya Smart Listener, dan sambil kita memberikan kesempatan bagi Anda 10 orang yang mendaftar pagi hari ini untuk event Smart Mrs. Lunch Woman kami. Anda bisa mendapatkan special price Rp200.000 dan daftar 2 orang gratis 1, dan kemudian Anda yang mendaftar dan kemudian melunasinya hari ini, untuk 10 orang itu akan mendapatkan free seminar patung di bulan Juli ya, selama 3 hari Financial Revolution. Silakan Anda daftarkan ke 0812 11 12 959, ketik nama Anda, kemudian spasi daftar SBLW, spasi jumlah orang yang Anda daftarkan. Kirimnya ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Ya, sebetulnya jadi patung nggak setuju kalau misalkan ada yang mengatakan, udah pemilunya jangan serentak aja deh. Enggak, itu terlalu loncat. Jump to opinion. Langsung memutuskan seperti itu otak mamalia, khas. Dan kita pun sering gitu. Harus diakui. Kalau Anda tidak pernah ngakui, tidak sama pernah. Kayak Bawaslu mengatakan, itu kenapa situsnya KPU diretas karena tidak netral. Loh, kok belum itu jump to opinion. Udah ngejat sih saya bilang. Generalisasi ya Pak ya. Iya. Satu curang, semuanya curang Mas. Semuanya curang gitu. Dan dia tidak merasa timnya dia ada yang curang juga. Pokoknya ada loh, yang Prabowo curang kan ada, yang 01 curang pasti ada. Ada orang saking militannya kan masa bodoh-bodohnya. Iya, benar. Nah, tapi kan semua kan jadi pakai by system, by law, kemudian by bukti, tabayun, bukti, coba lihat kamu menang angka berapa, ini tempat saya, lo exit poll enggak bisa, exit poll kan bisa nipu orang. Nyoblos apa? Nyoblos Anda lah, apalagi yang sudah pakai begini, udah pakai serem-serem, nyoblos mana? Nyoblos ini, takut enggak bisa pulang nanti ya. Benar. Ya udah tinggal ngomong doang. Ya ngomong aja. Betul. Jadi tetap harus tabayun, temukan, buka data, buka fakta, pakai bukti-bukti, pakai foto-foto, tetap ada yang curang kok. 01 pasti ada yang curang, 02 ada yang curang, pasti ada. Karena saking militannya masing-masing kan gitu ya. Jadi itulah yang perlu dibuktikan, dan yang curang dihukum, jangan
jangan dianggap semua curang. Nah itu kan teknik berpikir, ilmu berpikirnya jump to opinion. Jadi sedih ketika kita ya termasuk saya sendiri, makanya saya peka tuh. Oh ya, saya ini menipu diri sendiri, membenarkan. Jadi gak olahraga. Semua kemarin kalau di grup peka monitor lapor kan, lah ya enggak ada makan sekali terus naik 0,2 kilo. Enggak mungkin mesti ngemil. Mana ada enggak makan. Enggak bisa dibohongin. Data berbicara. Mau ngomong apa kamu? Timbanganmu naik selesai. Dan kita manusia itu namanya salah satu buku yang very good itu tadi Leadership and Self Deception, kepemimpinan dan menipu diri sendiri. Itu buku keren sekali. Nah dari situ kita jadi pegang, oh saya sibuk menipu diri sendiri. Ya everybody. Jadi kita tuh kepengennya merasa benar, bukan menemukan kebenaran. Betul. Makanya ngotot kepengen apa? Kepengen merasa benar. Jadi kayak tadi saya kan menyindir diri sendiri. Oh nanti kan sistem sudah masuk, kan padahal enggak. Padahal di seminar saya Business Revolution sudah yang namanya mengembangkan ya sistem orang dan teknologi, ya betul lah. Tapi di sini belum termasuk. Ya. Teknologi itu autopilot trading ya. Patung harus coba patung. Yes, kenapa tidak gitu ya? Why not? Open mind, tabayun, nonton apa. Nanti hubungi call center Pak, nomornya ada di layar. Sudah biasa. Hubungi call. Wah, matur nuwun, terima kasih. Ini pembicaranya banyak Pak. Dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami, sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Saya ingin menyapa Anda mulai dari Sabang sampai Merauke, dari pulau yang terdekat Pulau sampai yang terluar ya. gitu ya. Saya mau nyapa Anda dulu yang di Pontianak, di Palangkaraya, di Samarinda, di Gorontalo. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan semuanya sudah mempergunakan hak pilihnya kemarin ya. Ada beberapa daerah memang yang harus diulang. Mudah-mudahan lancar semuanya pemilihan umum ulangnya ya, pencoblosan ulangnya. Kemarin saya pada waktu ke bandara itu ternyata ya memang betul petugas-petugas bandara saya tanya nyoblos enggak. Jadi 5 saya tanya, 5-5-nya enggak. Karena menjalankan tugas. Iya, menjalankan harusnya tugas. Kalau seandainya mungkin kalau pakai teknologi dimanapun bisa memilih gitu ya. Ya kan Pak Tung? Iya. Nanti Patung lah kalau ketemu sama bapak-bapak menteri diusulkan lah ya. Iya. Gitu. Oke, saya kemudian beralih ke Anda yang ada di Pulau Bangka, di Bangka, kemudian di Belitung, kemudian di Batam, ya di Pangkal Pinang. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Di Aceh, di Padang, terus kemudian di Bandung, kemudian di Purwokerto, di Solo, di Semarang. Selamat pagi untuk Anda semuanya, termasuk Anda yang ada di Lampung, di Bali. Kemudian saya beralih kepada Anda yang ada di Kota Manado, di Makassar, kemudian yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, dan kemudian Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Jakarta, Surabaya, dan juga Jakarta dan sekitarnya. Depok, Bekasi, ya, Tangerang, Bogor. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang dalam perjalanan juga selamat pagi. Silakan boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami. Kami tengah membahas mengenai bagaimana membangun bisnis yang autopilot. Anda bisa bertanya ke Pak Tung di 0812 11 12 959. Telepon juga bisa Anda pergunakan dengan sangat mudah sekali di 021 6343417. Dan sepanjang kami bersiaran di pagi hari ini, kami memberikan spesial penawaran untuk Anda untuk bisa bergabung terutama di dalam acara Smart Business Lunch Women kami. Ada 3 narasumber nanti yang akan hadir. Ada Tutut Handayani, ada Baby Jim Aditya, seorang seksolog, kemudian Hirafa Sandani, seorang pengusaha Bursa Sajadah ya. Itu adalah toko oleh-oleh dari Mekah yang cukup besar di Indonesia. Nah, Anda bisa mendapatkan penawaran bayar 2 gratis 1, terus kemudian Anda bisa mendapatkan special price Rp200.000 dan kemudian Anda bisa mendapatkan seminar patung di bulan Juli ya. Ini hanya kepada seminarnya 10. Itu 5.800.000 itu. Gila. Dikasih dan orang bayar 200.000 boleh datang berdua, dapat bisnis lunch, dapat makan siang tadi toh dengan tim-tim pembicara yang lain, dan kemudian ke saya pun 3 hari full. Nyewa kursinya aja enggak bisa. Benar. Ya, silakan Anda boleh pergunakan kesempatan yang sangat 10 saja ya. 10 saja. Daftar kemana? Daftar ke 0812 11 12 959. Ketik nama Anda, kemudian spasi daftar SBLW dan jumlah orang yang Anda daftarkan
ya. Kami lanjut dulu, tadi Patung mengatakan ada 3 hal yang bisa kita lakukan ketika mau membangun bisnis yang autopilot. Kita bangun sendiri, ya kan, ada follow system dan sebagainya. Soal kita bangun sendiri tadi belum selesai ini, yaitu membangun sistem dan juga SDM. Ya, serta teknologi tadi ya. Jadi kalau membangun sistem itu ada 3 yang harus kita kembangkan. Yaitu apa? Sistem adalah urutan tata cara kerja yang kalau diulangi hasilnya sama. Ada 3 kalau Anda mau bisnis Anda sukses. Saya belajar dari Jack Welch. Jack Welch itu siapa? The greatest CEO in this century. Dia yang memegang General Electric dalam waktu 10 tahun itu semua anak perusahaan yang dipegang top 1-2 gitu ya. Karena kalau tidak top 1-2 dia jual gitu aja. Perbaiki tidak bisa dia jual tidak bisa dia tutup dengan damainya. Nah, ini sistem MKS ini sebenarnya juga bagus sekali untuk negara. Kalau negara mau kuat, Anda pegang ini juga. Nomor 1 adalah apa? Sistem marketingnya. Oke. Nah, kembali lagi, marketing bulan ini seperti apa, program-program heboh seperti apa, bisnis Anda semakin ramai seperti apa, dan itu jadi sampai autopilot. Jadi marketing itu autopilot. Kalau mau lebaran, ini programnya ini, programnya ini, programnya ini. Dan kemudian yang kedua sistem kontrol. Kontrolnya juga harus. Kalau bisnis itu tidak ada kontrolnya, nah itu bisa berabe gitu ya. Nggak bisa kita sistem percaya deh gitu. Wangel ya. Manusia itu percaya sama percaya gitu. Makanya nggak bisa. Kayak KPU pun tetap harus dikontrol. Kan ada yang ngontrol, ada yang begini, ada yang motret, ada saksi, ada yang gini, ada pengawas, Bawaslu, ada yang ya mungkin nggak semuanya itu dalam satu tim, mungkin aja gitu ya. Jadi terus kemudian kong kali kong semua saking militannya tetap mungkin. Tetapi kalau untuk ngakali 800.000 semuanya curang, wangel. Kan ada saksi dari pihak yang berlawanan juga gitu ya. Jadi sistem kontrol ini kalau di dalam bisnis, kontrol apa sih yang sangat penting? Nomor 1 adalah cash flow. Jadi cash flow itu uang masuk sama uang keluar harus dikontrol. Jadi gini loh, cash flow itu adalah aliran cash flow, aliran uang. Aliran uang itu seperti aliran darah. Kalau darah itu berhenti di kepala namanya stroke. Bocor di kepala namanya stroke. Kalau berhenti di jantung namanya serangan jantung. Bocor di jantung, bocor. Nah, 2 yang sangat penting di dalam bisnis yang Anda harus kontrol itu adalah stok Anda serta piutang. Jadi stok itu kalau terlalu banyak sedemikian sehingga kecuali Anda memang Pak ini zamannya lagi murah naik, sebentar lagi memang betul naik Pak karena mau inflasi mau apa, ya saya stok banyak silahkan. Tapi secara umum kalau Anda terlalu banyak stok dibanding putaran bisnis Anda itu bisa killing your business. Nah ini harus ada standarnya, stoknya maksimum berapa. Piutang juga sama. Jadi saya ngasih business code kepada perusahaan-perusahaan. Nah itu biasanya saya buka dari sudut keuangannya, saya lihat piutangnya berapa, berapa lama. Piutang naik terus dan tadinya 2 minggu, sekarang 3,5 bulan. Tadinya plafonnya satu orang ini 25 juta, sekarang 225 juta. Di atas kertas sih mau sampai gede kapan? Banget gitu ya. Tapi piutang. Untungnya dalam bentuk piutang itu sebenarnya bukan untung itu. Diutang terus ya apa itu ya. Nah terus kemudian kontrol kedisiplinan seperti tadi gitu ya. Kontrol mutu. Kontrol servisnya, standar servis yang luar biasa. Nah, itu kemarin kalau Anda lihat di Instagram saya tungdesemwaringin.tdw gitu ya. Kemarin saya memvideo diri saya sendiri di Haidilau. Haidilau itu rumah makan cuma celup-celup biasa gitu ya. Jenenge apa hotpot itu. Hotpot. Aduh. Valuasi launching itu 21 triliun, sekarang sudah 113 triliun. Cabangnya 300. Waduh, kontrol servisnya luar biasa. Orang datang antri lah ini give first. Orang give first lagi antri begitu dikasih makanan Pak, ini ada makanan silahkan makan dulu. Ada buahnya, mau buah, mau minuman, mau apa, mau es krim, antri aja sudah dikasih gratis. Terus antri lama, ada yang perempuan mau manikur gratis, manikur lagi semir sepatu gratis. Di mana itu? Itu di dunia sudah ada 300 cabang. Kemarin saya di Singapura di Haidilau namanya. Haidilau. Nah itu pemiliknya itu tukang las. Dulunya tukang las, terus berantem sama bosnya atau karena standar servisnya kurang, dia keluar dia memberikan perusahaan sendiri servis yang diutamakan dan itu standarnya luar biasa. Antri sudah gitu. Bawa bayi, dikasih box bayi, bukan kursi bayi, box bayi, tempat tidur bayi. Ada anaknya boleh tempat bermain. Begitu Anda datang pakai kacamata, dikasih yang namanya
yang namanya anti kabut. Jadi kalau nanti kena uap kan mati kabutan tuh. Jadi tisu anti kabut. Handphone dikasih plastik handphone supaya tidak kotor. Terus kemudian ditutupin, dibeli tahu ini Pak wajib kan enggak nanti kotor gini. Saya enggak mau Pak, ini nanti kotor seperti ini susah dicuci. Jadi dia orang enggak mau tetap dikasih Pak, ini nanti kotor wajib. Saya enggak mau nanti kotor Bapak Ibu pakai putih nanti kotor susah hilang loh, itu warna gini terbukti. Tapi alangkah baiknya dipakai ya, dia ngerai baik. Terus kemudian di setiap meja ada colokan charger. Well thinking tuh. Iya. Well thinking. Setiap, siapapun Dan, yang sedang makan. Lah orang pada waktu makan itu yang namanya handuk basah yang untuk cuci itu yang hangat terus kasih baru lagi terus full standard service gak karu-karuan. Oke. Wah, antrinya nggak karu-karuan. Karena orang jatuh cinta, antri aja dikasih es krim, antri aja dikasih. Belum beli apa-apa. Tentu saja ada minimal paymentnya kan gitu ya. Selalu ada syaratnya. Nah itu, ya. kontrol servis Anda seperti apa. Oke. Patung ya. ada yang berkomentar gini, yang disampaikan oleh Patung itu normatif aja. Ayo coba lakukan dengan Loh ini semuanya yang penting tahu gini, itu tidak ada gunanya, tidak praktek kan itu. Yang penting adalah cari SDM yang tunggu itu yang kedua. Belum apa-apa udah melonjak kan sudah toh. Tadi kan kembangan sistem orang dan teknologi, ini baru bahas sistem. Hoi. Gimana nafsu aja ini. Ya betul, itu namanya otak mamalia saya. Saya juga punya nobody, everybody punya. Kalau enggak punya bahaya, enggak take action Anda. Nanti enggak kepengin ML kalau enggak punya. Otak mamalia penting. Maksudnya itu. Mau langsing. Iya, ML mau langsing, mindahin lemari, makan lontong, mati lampu. Ya, ML-nya banyak deh. Mobile Legend ya. Mobile Legend. Oke, penjelasan yang kedua dan yang berikutnya nanti di sesi yang ketiga. Nah, ini sistem ya. SDM. Iya, kita jeda dulu. Ya, jeda terus. Saya marah, saya kuasain nanti. Nanti jam yang berikutnya kita beli aja, Pak. Iya. Oke, smart listener kami ada iklan. Kami jeda sesaat. Tapi tenang, kita akan kembali lagi dengan penuh semangat gitu ya. Pasti. Mencari SDM, orang. terutama mencari SDM untuk usaha kecil sangat sulit apa. Nah ya itu belum tahu sistemnya ya. Kita gimana cari SDM? Wah, nanti ini ada ilmu merekrut. Wah, banyak. Ini berarti orang yang suka ini kali ya, belum apa tadi melakukan pembenaran. Iya. Sulit, sudah. Jam topinan dan kemudian terus langsung ya sudah enggak usah ada. Ya sudah enggak usah bisnis. Ya sudah enggak. Padahal layak ditekunin. Apakah saya nyari orang segampang yang dipikirkan? Enggak juga. Tapi ada juga akhirnya jadi gampang gitu ya. Jadi saya itu sampai tes termin. Saya nyari supir sampai sekarang belum dapat. Hah? Supirnya Pak Tung mana? Saya keluarkan itu ya. Karena otak mamalia. Dikeluarkan dengan bahagianya. Dengan damai gitu ya. Terus, nah baru rekrut baru ternyata ya itu orang, karena ternyata orang-orang yang baru ini mereka mempunyai kebutuhan masing-masing. Saya tuh gini loh. Kayak sopir, di tempat saya tuh sopir bisa bonusnya 3 kali gaji, 4 kali gaji, 5 kali gaji, 6 kali gaji itu enggak. Jadi bonusan bisa bangun kamar kos, bisa beli motor, bisa beli gini. Apa ada sopir bonusan berkali-kali gaji? Tapi hitung-hitungannya gimana tuh Pak? nah, ada saya rela berbagi kok. Ya jadi kadang kalau income perusahaan turun ya saya turunkan. Sistem dibentuk juga perlu modal. Ya udah sekarang numbuh ya. Ini sih orang yang membenarkan diri ya enggak pakai modal. Tapi kalau Anda mencari cara ada aja tuh. Kayak tadi mana ada? Saya bangun bisnis robot autopilot sekarang nggak pakai modal sama saya loh Pak tuh dari awal. Nol, nggak pakai modal. Ya ini ada saksi nanti. Bulan Januari omset saya 15 M sebulan, $1 juta. Oh. Nggak pakai modal, nol. Tuh beneran apa enggak tuh nanti dibilangnya ini kalau ini tambang ngeyel. Iya. Nggak mau usaha udah. Ya udah. Bener nggak? Jadi sometimes kalau enggak mau diajak ngomong ya sudah kita tinggal pergi kita kadang-kadang berpikirnya modal tuh harus selalu uang. Padahal tuh kalau dia diminta mau nggak matanya dicungkil dihargain 500 juta biar nggak mau itu modalnya 500 juta satu dan lebih no. Berarti udah punya 500 juta kan? Ditanya harganya berapa matanya? Iya. Bob Sadino itu. Oh ya 1 triliun no. Bob Sadino modal celana pendek bisa juga. Bisa. Yang penting mau mikir ya. Kita sambung ya. Yes. Baru dibahas 1 nih belum 3. Smart
Smart listener dan juga sahabat Sonora yang bergabung bersama dengan kami ya, banyak selalu dan selalu berulang-ulang Pak Tung. Kalau Pak Tung kan mungkin nggak ngerasain ya, mulai usahanya dari nol langsung jebret gitu. Mulai dari utang kayak. Nah, bukan dari nol, dari minus. Nah tadi urusan membangun sistem ya. Nah yang berikutnya SDM. Sebelum Pak Tung menjelaskan, saya mau mengajak Anda untuk kemudian bisa menambah kemampuan kita berpikir, terutama untuk kaum perempuan, kaum laki-laki yang ingin mengenal perempuan lebih baik lagi. Kita undang untuk bisa bergabung dalam Smart Business Lunch Woman di tanggal 25 April. Nah ini penawaran yang terakhir saya sampaikan sebelum kita mengakhiri talk show di pagi hari ini, karena hanya bagi 10 orang yang daftar pagi hari ini dan kemudian melunasinya hari ini, Anda bisa mendapatkan free seminarnya Pak Tung di bulan Juli ya, Financial Revolution. Dan bahkan tadi Pak Tung mengatakan boleh bawa satu teman lagi, wajak suami lah atau suaminya orang lain. Cuma kalau Smart FM Lo kan sama-sama suami kan, suaminya orang lain yang diajak. Sama-sama laki, oi. Oh ketawa nih jadinya saya. Oke, apa investasinya Rp200.000 ya? Acaranya dapat makan siang, dapat goodie bag. Goodie bagnya seringkali buku-buku Gramedia. Ini curang ini, dalam arti bukunya macam-macam, saya maunya semua. Karena dapat buku-buku keren-keren. Kemaruk, iya. Nafsu otak mamalia juga. Iya, punya semua orang punya. Cara daftarnya adalah ketik nama Anda, kemudian spasi daftar SBLW, spasi jumlah orang yang Anda daftarkan ya. Kirimnya ke 0812 11 12 959. Patung ada yang selalu mengatakan gini, iya kan bangun sistem pakai modal, iya kan cari SDM pakai modal, ini, iya Pak, kan ini pakai ini. Pak Gede, ini murid saya ini ya kan bawa saksi ya gampang gitu ya. Pak Gimana Gede ceritanya? yang selalu muncul di TV. Nah ini ya, yang jadi kalau TV bohong di ya TV silakan aja dimarahin kakak gedenya Nah, ini ya. gimana Pak Gede? Bisa nggak usaha Silakan. tanpa modal? Ya, jadi salah satu usaha saya itu robot keding autopilot. Itu sekarang kita udah punya kayak sekian ratus karyawan, udah punya sekian kantor. Ada itu dimulai dengan modal 0 rupiah dari kantong saya. Saya sama sekali gak keluar duit sama sekali, memulai dari awal sampai sekarang. So, itu bisa banget. Mulai bisnis tanpa modal itu sangat-sangat bisa sekali. Dan omset bisa belasan miliar. Oh, jos toh. Ya, yang penting kita mau mikir aja dan kita belajar dari yang terbaik. Saya banyak belajar dari Patung ya, jadi idenya banyak banget, dahsyat luar biasa sih. Yang penting praktek, take action. Praktek take action ya. Dengerin seminar di mana-mana, kalau nggak take action ya nol bisa. Ada orang ikut seminar Property Revolution, saya nggak praktek ya nggak dapat hasil. Ini Patung saya sudah ikutan seminar Bapak loh. Lah ya terus bagus, praktek nggak? bagus. Lah praktek nggak? Ya, prakteknya ada bukti. Makanya saya di seminar kalau yang properti itu sampai tak paksa untuk praktek orangnya. Kalau nggak praktek tak denda itu. PR ini, akhirnya turunin di jalanan, cari tuh bisa loh, ngikat tanpa duit juga bisa. Kasih. Sampai kalau nggak kerjakan PR, wes denda, dan dendanya ratusan jutaan itu bisa untuk DP rumah dendanya. Nah, itu dipaksa untuk praktek ya baru-baru. Oke, selanjutnya. Soal SDM. Kita nomor 1 membangun Sistem. sendiri sistem orang dan teknologi itu. Kalau sistem itu kita 3 sistem yang harus kita bangun ya. Namanya MKS, membuat kaya saya. Itu cara mengingat ya. M-nya adalah marketing, K-nya kontrol, S-nya adalah SDM. Tadi kontrol ada beberapa yang sudah saya bahas. Nah sekarang berikutnya adalah SDM. SDM adalah sistem merekrut, sistem mengeluarkan, sistem memotivasi karyawan, sistem insentif, sistem denda, sistem reward punishment. Jadi dan sistem pembinaannya, sistem monitoringnya itu seperti apa. Jadi dalam hal ini itu perlu ada urutan tata cara kerja yang kalau diulangi plus minus karyawannya sama. Kayak tadi bilang, rekrut SDM susah. Nah ini gimana di interconversion, suruh cerita aja gimana, susah atau banyak banget yang daftar yang ya. Banyak banget Pak yang daftar. Nah, karena kita punya sistem, dulunya juga tidak semudah itu toh. Aduh Pak, merekrut 2 baru 2 hari keluar. Itu gimana caranya merekrut SDM dengan sistem tadi? Wah. Atau malah ngantri? Mau tahu rahasianya nih? Ayo, ini saya praktekin di anak perusahaan ini. Kalau kita butuh 6, rekrutnya 12. Jadi rekrut lebih banyak dari yang kita pengen. Oke. Kalau butuh 2 ya rekrutnya 4. At least ya dua kali lipat dari yang kita butuhin. Terus kemudian tidak langsung gajian dulu, Iya. melainkan adalah sistem magang. Jadi seleksinya itu pada waktu magang. Oke. Jadi dengan magang itu kita bisa tahu Tahu orangnya mana lebih yang bagus atau passionate enggak. gitu ya. Dan Oke. kita terima banyak dan kemudian kita pre-frame terlebih dahulu. Iya benar kita. Nah ini penting, pada waktu kita model begitu, aduh Pak, baru 3 hari hilang semua Pak, belum dikeluarin sudah kabur semua. Lu ada Pak, ada yang ngompori, kita diperbudak, kita dibegini. Lah kita pre-frame dulu. Jadi nanti kita tuh cari orang yang teruji, cari orang yang tangguh. Nanti mungkin ada yang ngomporin juga bahwa kita diperbudak. Nah kalau Anda keluar ya sorry, Anda bukan bagian dari kami. Oke. I like you, bukti.
bahwa Anda memang eh, tangguh gitu. Nah, pada waktu itu ada yang ngomporin gini ya tangguh dia. Sampai akhirnya beberapa yang tangguh tapi jelek ya tetap kita keluarkan gitu ya. Kita seminggu bisa dapat 20 orang. 20 orang rekrut berapa? Rekrutannya berapa sampai kayak rame ratusan orang yang datang loh Pak terus ngiklannya di mana alalala long di long jadi kalau Anda mikir Anda nemu Anda di grup-grup WA lo kok bisa Anda search di Google yang loker lowongan kerja di Tangerang lulala Anda grup WA Anda masukin lowongan kerja Anda boom yang daftar besok banyak harus ke JobsDB enggak itu boleh saya juga pakai loh JobsDB loh nah, kita pakai segala cara tapi enggak harus pakai itu pun yang gratisan juga banyak kok nah, tapi sampai ketemu sistem. Nah, begitu satu anak perusahaan saya beres, anak perusahaan saya yang lain, MRA yang lain, waduh susah, ayo magang di convention, magang di, lalu mendadak recruiting very good one gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya tadi teknik rekrutnya. Ini kan sudah SDM. Nah, kalau orang itu cari yang peace. Tadi kan kita harus mengembangkan sistem dan orang. Orang itu kita cari yang passionate, integritas dan punya skill. Peace membuat kita damai. Artinya, PIS. Passion berarti semangat, wah langsung terjemahkan saja gitu ya. Semangat dan bergairah, integritas berarti jujur dan bisa dipercaya. Skill berarti punya kemampuan dan keterampilan di dalam bidang yang kita perlukan. Ini ada sampai detail panjang lebarnya. Kalau orangnya punya passion, punya skill dan punya keterampilan, itu saatnya dia dipercaya, dipromosi, dinaikkan gaji, dibagi komisi. Kan itu ya. Tetapi kalau orangnya passion dan punya integritas tidak punya skill, ya kita trainingkan keterampilannya. Kayak saya yang di bagian keuangan, saya trainingkan, dari saya ikut tax brevet A, brevet B. Nah yang seru, brevet A, brevet B sudah lulus, ikut training lagi, supaya lebih mampu lagi, cari guru lagi. Jadi bukan cari ijazahnya, cari ilmunya. Nah ini yang menarik. Berikutnya, kalau orangnya punya passion dan istilahnya tidak punya passion, nah kita kasih motivasi, kita kasih namanya kompetisi, kita kasih reward and punishment, kita kasih monitoring, jadi orangnya punya passion. Berikutnya, kalau yang namanya integritasnya ini punya passion dan punya skill tapi tidak punya integritas. Nah, itu yang dikeluarkan pertama. Punya passion gak punya integritas selesai aja ke laut. Loh, kalau punya passion, punya skill itu nyolongnya lebih banyak. Kalau dia goblok, tidak punya keterampilan dan tidak ambisi, terus kemudian dia tidak mempunyai integritas, jadi tiga-tiganya tidak punya peace, itu ya tetap keluar. Tapi itu lebih tidak berbahaya daripada orang yang punya ambisi, punya keterampilan dan integritasnya belum. Wah itu sedih sekali gitu ya. Jadi inilah yang. Kemudian yang kedua, kita kan tadi masih ingat ada 3 cara saja untuk satu membangun sendiri. Kita bangun. Pak Tung pernah? Pernah lah toko buku Togamas di Jogja itu bangun dari tahun 99. Saya foto loh kemarin untuk ke Jogja. Foto di depannya. Oh yes, oke. Beli enggak? Ya, beli. Oh iya, foto tok enggak beli. Beli kayak memperkaya saya gitu loh. Itu bisnis jalan tanpa saya itu. Iya. Saya beli dan foto. Gitu. Oh yes itu, kirim saya dong buktinya. Foto kwitansi. Itu udah beli. Oh, ini kan lurus ini. Itu kan teknik kontrol, bukan foto orang. Beli mana sama bukti sama kwitansinya. Nah itu teknik kontrol kayak tadi toh. Begitu orang nonton tinta ini, bilang, oh saya sudah nyoblos. No, masih ada. Anda jump to opinion. Orang ada tintanya, mungkin nggak dia nyelop sendiri. Iya bisa aja. Nah makanya. Mungkin nggak seperti anak-anak yang nangis itu di viral video kepengen nyoblos kemudian setelah orang tuanya nyoblos dia di tangannya juga dikasih tinta gitu jadi nular gitu ya. Nah mungkin tetapi dalam kesempatan ini gitu ya itu namanya jump to opinion, itu ilmu berpikir makanya penting sekali. Jadi kalau Anda misalnya ini dibuktikan toh Anda sudah nyoblos, sudah tercatat di ini, sudah pada waktu nyoblos di foto ada tintanya atau ada gitu. Nah betul, dan itu pun apakah Anda pasti nyoblos karena yang Anda masukkan belum tentu Anda coblos atau coblos double atau nyoblosnya salah, mungkin nggak? Mungkin. Nah gitu, jadi dengan demikian kita cara berpikirnya lebih objektif. Tapi sekali lagi, sekarang kita jurus kedua ya, kalau tadi membangun sendiri. Yang kedua adalah beli bisnis franchise yang jalan tanpa kita. Nah, Anda tapi banyak juga yang franchise di mana Anda harus terjun. Nah, kalau Anda harus terjun dan bisnis itu tidak jalan tanpa Anda, sebenarnya franchise ini ya mempekerjakan Anda. Bukan autopilot. Anda yang dipekerjakan oleh orang yang punya bisnis franchise jualan kepada Anda dan Anda yang nungguin. Nah, jadi kalau saya sampai lupa Tung sudah nih beli bisnis franchise, bukan beli bisnis. Saya membangun bisnis franchise dan menjual bisnis franchise hari ini yang TDWL. Namanya The Daily Wash Laundry. Ini sudah 45 ini dan masih berapa puluh orang antri dalam hanya 1 tahun ini.
seru sekali dan BEP-nya seru 9 bulan. Saya hitung-hitung ada 4 tahun, tapi setelah jalan 1 tahun ini kelihatannya tidak ada yang 4 tahun. Rata-ratanya 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulan, very good one. Dan itu orang yang buka, orang yang store duit sama kita, orang gini, ya keren lah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, nah kalau ciri-ciri bisnis franchise, cari yang minimal 4 ini syaratnya. Anda boleh tambahin. Nomor 1, high return. Kalau returnnya kalah sama deposito bank, deposito aja di bank ngapain gitu ya. Jadi kalau saya punya standar at least 20% setahun. Kalau enggak untuk apa gitu yang penting. Ya karena ada risikonya beli bisnis dan tetap. Ya kemudian low labor, karyawannya sedikit bahkan bisa tanpa karyawan, yaitu self service. Terus kemudian yang ketiga adalah easy to duplicate. Jadi franchise yang menguntungkan kita bisa buka berkali, kita duplikasi di daerah baru tersebut. Banyak dengan mudah, easy to duplicate. Yang keempat, berusia lebih dari 5 tahun kalau Anda misalnya sudah terbukti. Jangan baru misalnya, 1 tahun dibangun udah. Kayak saya laundry, saya kerjasama dengan teman yang sudah 9 tahun. Jadi asam garamnya, mesin rusak dia tahu ini apa rusak, ini tahu ini gini atau dan lubang-lubangnya tahu karena sudah 9 tahun makan asam garam. Dia cuma berapa 4 atau 5 kok dengan saya boom jadi 39 boom jadi 45. Nah itu baru seru kan itu ya. Nah terus kemudian yang ketiga, ikut namanya personal franchise atau network marketing. Nah ikut ini macam satu, Anda ikut di mana, tapi tidak semua MLM itu bisa Anda bebas finansial ataupun jalan tanpa Anda. Anda lihat sistemnya dulu bisa nggak itu. Jadi berikutnya kalau saya lebih seru lagi, masukin barang kepada multi level, selesai. Dan barangnya bukan barang saya itu ya. Jadi dari mana sudah gini masukin jebret, ya sudah ini sudah punya 700 ribu jaringan. Ayah saya tidur dapat duit. Autopilot. Gitu ya? Makelar. Oke, Patung, saya minta maaf banget. Lu kok tiada maaf bagimu ya? Karena memang tidak bersalah jadi tidak perlu dimaafkan. Kita pamit, tas dulu. Terima kasih buat pagi hari ini sudah mencerahkan. Closing statement 30 detik, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya keberanian? Mikir. Oke. Thank you. To the point langsung ya. Mikir. Kita kayaknya perlu. Lama-lama saya jadi cak lontong. Cak lontong. Pertemuan berikutnya mungkin topik yang perlu kita bahas adalah mikir dong gitu ya. Mikir dong. Para pebisnis mikir dong. Baik, Smart Listener, kami pamit ya. Dan buat Anda yang sudah mendaftar, nanti kita akan proses lebih lanjut ya. Dan sehat-sehat untuk Anda semuanya. Selamat Anda semuanya. Sukses. Saya Ola Nurija. Saya Tong Desa Maringin. Salam dahsyat. Dahsyat luar biasa. Mantap. Besok kita bahas ini. Bagaimana seorang karyawan bisa work less and earn more. Tulis dulu ya. Bagaimana seorang karyawan bisa work less and more. Ini kalau mau cari di mana? Online Pak. Online kemana? Nanti linknya di bawah Pak ada. Ya link di bawah ya, cari ini. Buku keren top Marco top. Ini nulis sama berapa lama? Sebulan. Sebulan beres ya. Yang sebelum ini nulisnya berapa lama? 10 tahun. 10 tahun jadi satu buku ini sebulan. Beres. Tung, thank you banyak. Saya lanjut ke sebelah. Sudah dapat kelas dulu pagi-pagi ya, pencerahan. Thank you, sampai ketemu lagi. Thank you. Sebelum masuk udah dapat pencerahan ya. Iya dong. Temanya sama autopilot juga. Oh ya pas ya. Apa namanya? Bisa buat Iya. referensi.